Halo Sobat Caya semua, apa kabarnya? Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang asuhan keperawatan pneumonia, khususnya konsep dasar medik, di video kali ini kita akan bahas konsep dasar keperawatan gawat darurat pada pasien pneumonia. Apa saja pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi gawat darurat pada pasien dengan pneumonia. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Caya Belajar Bersama, dan komen ya materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Bisa dilihat, inilah contoh deskripsi kasus pasien dengan pneumonia yang nantinya akan kita bahas di pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan gawat darurat khususnya konsep dasar keperawatannya. Perlu diingat, pengkajian keperawatan medikal bedah lebih bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Sementara pengkajian keperawatan gawat darurat berorientasi pada penyelamatan jiwa dengan penilaian cepat dan tepat. Pengkajian gawat darurat terdiri dari pengkajian primer dan sekunder, dan form pengkajian gawat darurat itu berbeda-beda cara penyajiannya, tergantung sobat semua berpedoman pada yang mana, tapi inti dan isinya kurang lebih sama saja. Pertama, pengkajian primer. Pengkajian primer dalam keperawatan gawat darurat adalah langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam jiwa pasien. Pengkajian ini dilakukan secara cepat dan sistematis yang berfokus pada ABCDE, RW untuk jalan nafas, breathing untuk pernafasan, circulation untuk sirkulasi, disability untuk tingkat kesadaran, dan exposure untuk paparan atau pemeriksaan seluruh tubuh. Sebelum kita masuk pada pengkajian RW, hal yang harus ada dalam pendokumentasian yaitu identitas pasien, seperti nama, usia, keluhan masuk, diagnosa medik, triase, dan alasan pasien datang ke rumah sakit. Sesuai deskripsi contoh kasus tadi, inisial pasien Tuan X berusia 63 tahun, keluhan masuk yaitu sesak nafas. Triase yang dilakukan pada pasien yaitu prioritas 2, dan alasan datang bisa diceritakan dari keluhan pasien datang ke rumah sakit sampai apa saja terapi yang telah diberikan. Dalam gawat darurat, prioritas pasien ditentukan berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien. Prioritas pertama untuk pasien perlu resusitasi atau pasien kritis, di mana pasien mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan segera. Tujuannya untuk menstabilkan kondisi pasien dan mencegah kematian. Contohnya pada pasien dengan henti jantung, henti nafas, perdarahan hebat, atau cedera kepala hebat. Prioritas 2 atau gawat darurat. Kondisi pasien berpotensi mengancam jiwa atau fungsi tubuh jika tidak ditangani segera. Tujuannya untuk intervensi medis cepat yang mencegah perburukan kondisi. Contohnya pasien dengan serangan jantung, stroke, sesak nafas berat, atau open fracture. Oleh karena itu, berdasarkan contoh kasus, Tuan X masuk ke dalam kategori triase prioritas 2. Sedangkan prioritas 3 atau mendesak, kondisi di mana pasien membutuhkan penanganan segera, tetapi tidak secepat prioritas 1 dan 2. Tujuannya untuk mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihan. Contohnya pasien demam tinggi atau nyeri perut sedang. Lalu prioritas 4 atau kurang mendesak. Kondisi pasien tidak mengancam jiwa dan tidak memerlukan penanganan segera. Contohnya pasien dengan luka ringan. Dan prioritas 5 itu tidak mendesak, di mana kondisi pasien tidak memerlukan tindakan medis saat itu, bisa ditunda atau ditangani di vaskes lain. Contohnya, pasien dengan keluhan ringan yang sudah stabil dan bisa menunggu atau dirujuk ke vaskes lain. Lanjut pengkajian primer pertama yaitu RW atau jalan nafas. Pada pengkajian RW, kita melihat jalan nafas pasien. Berdasarkan contoh kasus, Tuan X jalan nafasnya tidak paten karena saluran pernafasan terhambat atau menyempit karena adanya dahak. Jadi bisa kita silang pada bagian tidak paten dan sputum. Apakah pasien ada fraktur servikal? Tidak ya, maka kita silang pada bagian tidak. Karena ada masalah pada RW, maka bisa kita angkat masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Setelah mengangkat diagnosa, selanjutnya menentukan SLKI atau hasil yang diharapkan, yaitu ronci menurun, produksi sputum menurun, dan dipsnu menurun. Kalau hasil yang diharapkan sesuai dengan keinginan sobat semua dan melihat dari pedoman SLKI. Untuk mencapai dari tujuan yang diharapkan, maka kita harus menentukan rencana tindakan yang sesuai dengan masalah keperawatan.
Di sini, kita menentukan rencana seperti manajemen jalan nafas yang terdiri dari observasi, yang dapat berupa monitor pola nafas, baik itu frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Kedua, monitor bunyi nafas tambahan seperti wheezing, ronci, dan lainnya. Ketiga, monitor sputum. Bagaimana jumlah, warna, dan kalau perlu aromanya gimana. Kualitasnya bagaimana, cair atau kental. Dan terapeutik bisa kita lakukan pemberian posisi semivolar atau volar. Berikan bantuan O2. Intervensi selanjutnya adalah latihan batu efektif dan pemantauan respirasi. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi pasien dari Sobat Cahaya semua. Pengkajian primer kedua yaitu ada breathing atau pernafasan. Dapat berupa frekuensi pernafasan, SpO2, irama pernafasan, vokal primitus, perkusi, suara nafas, dan suara nafas tambahan. Silang atau dapat dipilih sesuai dengan kondisi pasien Sobat semua. Jadi ini bisa menjadi gambaran untuk pengkajian primer breathing pada pasien dengan pneumonia. Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat ketika ada masalah pada breathing atau pernafasan, seperti pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, risiko aspirasi, dan intoleransi aktivitas. Lanjut pengkajian primer ketiga yaitu circulation atau sirkulasi. Pada pengkajian sirkulasi ini dapat berupa suhu, tekanan darah, nadi, kulit, perdarahan, turgor kulit, capillary refill time, dan nyeri dada. Nanti dapat diisi sesuai dengan kondisi pasien Sobat semua. Beberapa diagnosa keperawatan yang dapat diangkat terkait masalah circulation adalah penurunan curah jantung, perfusi jaringan tidak efektif, risiko perfusi tidak efektif, dan intoleransi aktivitas. Pengkajian primer keempat ada disability, yang dapat berupa tingkat kesadaran, pupil, refleks cahaya, tes Babinski, kaku kudu, dan uji kekuatan otot. Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat pada masalah disability mencakup berbagai area, seperti gangguan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, gangguan komunikasi, dan risiko cedera. Pengkajian primer kelima atau terakhir yaitu exposure, yang dapat dikaji berupa adakah jejas, fraktur, atau luka, apakah terpasang kateter urin, NGT, dan monitor. Ketika melakukan pengkajian keperawatan terkait paparan atau exposure, beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin diangkat meliputi risiko hipotermi, risiko infeksi, risiko cedera, risiko gangguan integritas kulit, dan risiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi, pengkajian primer ini dapat dilakukan sesuai kondisi pasien Sobat semua. Dan posisi tabel diagnosa, intervensi, dan implementasi bisa di akhir dari keseluruhan pengkajian, tergantung dari format pendokumentasian asuhan keperawatan Sobat semua. Setelah melakukan pengkajian primer, selanjutnya dilakukan pengkajian sekunder. Pengkajian sekunder yaitu ada pengkajian EMPL, yang merupakan singkatan dari Allergies, Medication, Past Medical History atau PAST-Illness, Last Meals and Events. Pertama, A atau Allergies atau alergi, di mana pada pengkajian ini menanyakan tentang riwayat alergi pasien, baik terhadap obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, atau zat lain. Pengkajian ini penting untuk menghindari reaksi alergi yang dapat membahayakan pasien. Contohnya, pasien mengatakan tidak ada alergi terhadap obat maupun makanan. Kedua, ada medication atau obat-obatan. Pengkajian ini menanyakan obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi pasien saat ini. Contohnya, istri pasien mengatakan ketika pasien sesak nafas hanya diberikan obat batuk dan obat penurun panas jika pasien demam. Ketiga, ada past illness atau riwayat penyakit. Menanyakan tentang riwayat penyakit yang pernah diderita pasien, termasuk penyakit kronis seperti diabetes, jantung, atau asma. Contohnya, istri pasien mengatakan sebelumnya tidak pernah dirawat di rumah sakit. Kalau sakit, biasanya minum obat yang dibeli di toko obat atau berobat ke klinik dekat rumah. Pasien baru pertama kali sesak nafas sejak 3 hari yang lalu. Karena tidak ada perubahan di rumah, pasien dibawa ke IGD. Selanjutnya ada last oral intake atau makanan terakhir, menanyakan kapan dan jenis makanan terakhir yang dikonsumsi pasien. Informasi ini dapat membantu dalam menentukan kapan pasien terakhir makan, dan apakah ada resiko inspirasi jika pasien membutuhkan tindakan medis tertentu. Contohnya, istri pasien mengatakan pasien terakhir makan bubur ayam setengah porsi dan minum air setengah gelas.
Pengkajian ampel terakhir yaitu ada events atau kejadian, menanyakan tentang kejadian yang menyebabkan cedera atau kondisi darurat. Informasi ini membantu dalam memahami mekanisme cedera dan penanganan yang tepat. Pengkajian sekunder selanjutnya yaitu riwayat kesehatan terdahulu, menanyakan kepada pasien mengenai kesehatan pasien di masa lalu termasuk kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan pasien. Berikut ini contohnya. Lalu ada riwayat kesehatan sekarang, menanyakan tentang bagaimana gejala dimulai, bagaimana perkembangan pasien dan tindakan yang telah dilakukan. Berikut ini contohnya untuk menjadi gambaran Sobat Caya semua. Dan ada juga riwayat kesehatan keluarga, proses pengumpulan informasi tentang kesehatan dan penyakit yang pernah dialami oleh anggota keluarga. Bisa juga disajikan dengan genogram. Lanjut ada pengkajian head to toe, yaitu pengkajian fisik yang dilakukan dari kepala hingga kaki untuk menilai kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh. Bisa dilihat ya, ini contoh pendokumentasian pengkajian fisik head to toe pada pasien dengan pneumonia. Pendokumentasian pemeriksaan penunjang juga perlu dimunculkan untuk memperkuat penegakan masalah keperawatan atau diagnosa yang relevan. Dan ini adalah beberapa terapi yang diberikan pada pasien dengan pneumonia. Pengkajian, diagnosa, luaran, dan intervensi sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi dilakukan berdasarkan intervensi yang telah ditetapkan. Dalam pendokumentasian implementasi perlu adanya diagnosa keberapa, apabila ada lebih dari satu diagnosa. Selain itu juga ada tanggal dan jam kapan dilakukannya. Implementasi, apa yang telah dilakukan, respon pasien terhadap tindakan yang dilakukan oleh perawat. Respon ini bisa berupa data subjektif dan data observasi. Dan selanjutnya jangan lupa paraf yang melakukan tindakan tersebut. Paraf ini sangat penting untuk aspek legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah contoh pendokumentasian dari implementasi keperawatan pasien pneumonia dengan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Tahap terakhir dalam asuhan keperawatan yaitu evaluasi. Pendokumentasian evaluasi bertujuan untuk melihat keberhasilan dari implementasi yang telah diberikan kepada pasien. Sama ya, harus ada keterangan nomor, diagnosa, tanggal dan jam dilakukannya intervensi, data perkembangannya, ada SOAP, dan paraf yang melakukan evaluasi tersebut. Jadi, ini adalah gambaran contoh pendokumentasian dari evaluasi keperawatan, masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing diagnosa yang ditegakkan. Satu tabel ini hanya untuk satu diagnosa. Jadi nanti kalau ada lebih dari satu diagnosa yang diangkat bisa disesuaikan jumlah tabel atau kolomnya. Oke sobat channel Caya Belajar Bersama, sudah ada gambaran ya pendokumentasian asuhan keperawatan, khususnya konsep dasar keperawatan pada pasien dengan pneumonia. Bisa dikomen di kolom komentar materi apa atau contoh soal apa yang akan kita bahas di next video. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Caya Belajar Bersama. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.